Yang ditunggu-tunggu akhirnya rilis juga. Ferrari resmi mempamerkan senjata baru mereka dalam perebutan juara dunia F1 2023. Mobil yang dinamai SF23 ini mencuri perhatian dengan acara launching yang meriah dan heboh yang diadakan Ferrari di sirkuit Fiorano kemarin. Ferrari seakan-akan memberi pelajaran kepada ke-9 tim lainnya tentang bagaimana caranya membuat acara peluncuran mobil yang bisa membuat fans senang dan menjadi hadiah hari Valentine yang berkesan. Berbeda dari tim lain yang cuma melakukan siaran streaming secara taping, Ferrari menyiarkan event launching mereka secara langsung dari Italia. Acara tersebut dilaksanakan di panggung terbuka, dengan ratusan tifosi yang ramai memenuhi tribun di pinggir sirkuit dan dibuka dengan lagu kebangsaan Italia. Yang paling keren adalah Ferrari tidak hanya mengadakan live launching aja, tapi juga melakukan live shakedown dan mengajak kita untuk menyaksikan mobil SF23 beraksi di track untuk pertama kalinya. Ferrari harus diakui sangat-sangat berani dalam menyelenggarakan peluncuran mobil dengan konsep seperti ini, mengingat resikonya cukup besar jika terjadi apa-apa dengan mobil barunya saat instalasi lap. Namun mereka sukses mengeksekusinya dengan sempurna dan menjadikan event launching Ferrari 2023 menjadi yang terbaik sejauh ini. F1 juga harus berterima kasih kepada tim kuda jingkrak karena mereka sudah menyelamatkan suasana launching mobil baru yang sebelumnya terasa lempeng dan begitu-begitu saja isinya. Ferrari berhasil menunjukkan kepercayaan diri yang bagus dan menjadi awal yang cukup oke untuk membangun momentum di musim baru. Secara tampilan livery, Ferrari mempertahankan kombinasi merah dan hitam. Kami sebenarnya ingin melihat mereka menerapkan aksen warna kuning, seperti livery spesial di Monza, atau seperti mobil Le Mans Hypercar mereka yang sangat cantik dipandang. Tapi di SF23 kami akui jika Ferrari berhasil membuat kombinasi merah dan hitamnya nampak segar di mata, serta terlihat garang ketika melaju di sirkuit. Secara desain mobil, jika ditonton sekilas mata, Ferrari masih mempertahankan konsep sidepod kolam seperti musim lalu. Tapi kalau dilihat secara detail dan menyeluruh, mereka sukses mengembangkan konsep itu lebih jauh, serta membuat beberapa modifikasi agresif di mobil. Apa yang beda di mobil 2023? Mari kita mulai pembahasan dari sisi depan. Modifikasi terlihat di bagian ujung moncong mobil yang sedikit menurun ke bawah dan lebih pendek dari musim lalu. Nose tip kali ini tidak dipasang menempel di main plane sayap depan, tapi menggantung di flap pertama. Desain front wing juga mengalami perubahan dengan lakukan flap yang tidak beraturan, dengan beban terbesar ada di sisi dalam ban depan, tapi kemudian semakin menurun di sisi luarnya. Dengan perbedaan sudut kemiringan di flap front wing tersebut, diharapkan bisa memberikan konsistensi dalam hal aliran angin yang masuk di antara ban depan dengan bagian bawah hidung. Desain flap yang menurun di sisi luarnya berfungsi untuk membuat outwash atau aliran angin ke sisi luar ban serta sasis. End plate juga mengalami perubahan di bagian lengkungan winglet horizontal. Satu hal yang sangat menarik dan lumayan bikin kaget adalah adanya elemen pengait flap sayap depan yang kontroversial musim lalu. Elemen ini diperkenalkan oleh Mercedes di GP Amerika Serikat, tapi tidak jadi dipakai karena berpotensi menimbulkan kontroversi dan pada akhirnya dilarang oleh FIA karena berpotensi memunculkan efek dirty air yang berlawanan dengan konsep regulasi baru. Menariknya, elemen ini muncul di sayap depan Ferrari SF23. Pengait flap tersebut bertransformasi menjadi seperti turning vanes yang berfungsi untuk memaksimalkan outwash atau aliran udara ke sisi luar mobil. Efek aerodinamika itulah yang membuatnya kontroversial. Tapi meski dilarang oleh FIA, ternyata ada perubahan di regulasi teknis F1 2023 yang dibuat pada akhir Desember tahun lalu. Di sana diketahui jika FIA mencoret kalimat yang mengharuskan pemakaian elemen pengait flap hanya untuk alasan mekanikal, struktural, atau pengukuran. Yang artinya selama pengait flap tersebut hanya dipakai untuk memperkuat sayap depan, maka boleh-boleh saja bagi Ferrari untuk memasangnya. Hanya saja kita belum tahu bagaimana interpretasi FIA tentang desain ini, mengingat efek aerodinamika yang ditimbulkannya. Jika FIA menilai desain mereka berpengaruh terhadap aerodinamika dan ada tim yang protes, terutama Mercedes yang merasa tergocek oleh regulasi, maka elemen tersebut bisa saja langsung dilarang di tes pramusim. Kembali ke desain SF23, perubahan lain yang nampak adalah di bagian struktur suspensi depan. Dari yang sebelumnya memakai 2 buah wishbone atas di sisi depan, di mobil baru mereka hanya memakai 1 buah saja. Desain wishbone bawah juga nampak dirombak oleh Ferrari.
Dari desain itu kita bisa lihat kalau mereka mengincar efek aerodinamika yang bisa dibuat dari suspensi depan serta menambah variasi adjustment atau setup yang bisa diatur saat balapan. Dari bagian depan kita pindah ke tengah mobil. Konsep sidepod masih sama seperti musim lalu dengan desain cekungan kolam khas Ferrari. Hanya saja cekungan tidak se-ekstrim mobil pendahulunya. Bentuk sidepod mereka juga tidak segendut musim lalu, dan cukup terlihat lengkungannya berfokus ke arah dalam area cock battle, yang membuat bentuk engine cover mereka sedikit lebih ramping di belakang. Desain inlet sidepod secara konsep masih sama, hanya di SF23 lebih lebar menyamping ke sisi luar. Bagian bawah inletnya juga tambah tinggi, yang otomatis akan membuka area undercut di bawahnya lebih luas lagi untuk airflow yang lebih banyak. Aspek yang paling dirombak Ferrari di mobil terbarunya adalah aspek pendinginan. Dari atas sidepod kita sudah bisa melihat jika ada perbedaan desain cooling outlet radiator dengan adanya tambahan louvre di sisi bagian dalam. Di samping belakang sambungan kokpit juga terdapat semacam outlet aliran udara. Yang menarik adalah adanya elemen vertical duct di bawah inlet sidepod. Fungsinya masih menjadi misteri. Apakah bagian dari sistem pendinginan atau jangan-jangan ada fungsi aerodinamika dan tersambung dengan saluran outlet di belakang kokpit tadi? Yang jelas, detail-detail kecil seperti ini bakal berdampak positif dalam performa mereka di sirkuit. Perbedaan lain ada pada elemen turning fins di dekat spion, lalu aerofairing di halo, dan winglet horizontal di belakang kokpit. Secara overall, mobil SF23 bisa dibilang meneruskan konsep dari mobil versi sebelumnya yang memang sudah bagus secara aerodinamika. Peningkatan yang dilakukan bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan mobil, yang jadi kelemahan di paruh kedua musim lalu, dan menyebabkan mereka alami kesulitan dalam hal manajemen ban. Upgrade di sistem pendinginan juga ada hubungannya dengan reliabilitas mesin yang jadi salah satu penyebab Ferrari kalah dari Red Bull di 2022. Mereka sendiri mengklaim sudah menghabiskan musim dingin untuk memperbaiki ketahanan dari komponen MGU-H. Hal itu sudah ditemukan solusinya, dan mesin Ferrari bisa dijalankan di power maksimalnya musim ini. Soal strategi, Frederick Vasseur menjanjikan beberapa perubahan dalam proses pengambilan keputusan saat balapan. Ia merombak sistem di divisi strategi secara keseluruhan dengan mempertahankan orang-orang yang sama di dalamnya, karena Fred melihat ini sebagai masalah secara kolektif ketimbang personal. Seperti yang kami jelaskan di video terdahulu, target Ferrari adalah juara dunia. Hadirnya Vasseur di skuad kuda jingkrak memberikan warna yang baru dengan atmosfer internal yang diklaim sangat positif. Semua momentum sudah dipegang oleh Ferrari. Tinggal bagaimana mereka mengeksekusinya musim ini untuk mewujudkan target ambisiusnya, yaitu membawa trofi juara dunia kembali ke Maranello. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.